Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Mr. Jun. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran PKM. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, materi pembelajaran kita hari ini adalah hak di lingkungan sekolah dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu mengetahui hak di sekolah. Kedua, siswa diharapkan mengetahui atau memahami kewajiban di lingkungan masyarakat, serta diharapkan siswa mampu memanfaatkan apa pengertian dari hak dan kewajiban, serta pengertian daripada hak dan kewajiban. Kalau kewajiban itu adalah apa yang kita laksanakan dan kita patuhi, teman-teman. Itu adalah suatu kewajiban. Sedangkan hak itu apa yang kita dapatkan, tetapi setelah melaksanakan kewajiban, teman-teman. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita tidak boleh menuntut hak, teman-teman. Itu tidak boleh ya. Teman-teman, hak di lingkungan sekolah akan didapatkan oleh seluruh warga sekolah apabila seluruh warga sekolah setelah melaksanakan kewajibannya. Nah, apa saja sih hak-hak di lingkungan sekolah? Yaitu 1. Mendapatkan fasilitas sekolah. Kedua, mendapatkan kesempatan yang sama bagi seluruh warga sekolah. Yang ketiga adalah mendapatkan perlindungan kepada warga sekolah. Jadi semua warga sekolah mendapatkan perlindungan, teman-teman. Yang keempat adalah mendapatkan keamanan dan kenyamanan pada seluruh warga sekolah. Nah, itu adalah bagian-bagian daripada hak di lingkungan sekolah, terutama pada warga sekolah. Kemudian, hak di lingkungan sekolah untuk siswa yang pertama adalah mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru. Nah, teman-teman, senantiasa kita sebagai siswa memiliki hak mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru kita ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan perilaku yang adil dari guru kita, teman-teman. Jadi guru kita tidak akan membedakan teman-teman kita, baik kita atau teman kita. Jadi semuanya sama, mendapatkan perilaku yang adil, teman-teman. Yang ketiga adalah kita senantiasa mendapatkan banyak teman, teman-teman. Jadi kalau kita di sekolah, insya Allah kita memiliki teman yang banyak ya, teman-teman. Yang keempat adalah kita senantiasa mendapatkan fasilitas sekolah, teman-teman. Baik di kelas, di lapangan,
ataupun di perpus, ataupun di lab komputer, semuanya fasilitas sekolah kita bisa gunakan ya teman-teman, tapi tetap menjaga kebersihan dan tidak merusak fasilitas sekolah ya teman-teman. Kemudian yang kelima adalah senantiasa siswa mendapatkan boleh meminjam buku di perpustakaan dengan catatan menjaganya ya teman-teman, tidak dirusak bukunya. Kemudian yang keenam adalah mendapatkan kasih sayang dari seluruh warga sekolah, baik ibu guru, bapak guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah mendapatkan sekolah yang sehat dan bersih ya teman-teman. Apabila kelas kita, sekolah kita bersih, tentu saja kita akan merasa nyaman teman-teman sekolahnya ya. Jadi kita senantiasa merawat sama-sama, baik warga sekolah, siswa, guru, semuanya sama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya teman-teman. Yang kedelapan adalah mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diraih. Jadi teman-teman, apabila kita berpotensi memiliki prestasi yang baik, teman-teman tentu saja akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu bisa berupa sertifikat, piala, dan lain-lain. Banyak ya teman-teman. Kemudian saat kita berdiskusi, teman-teman berhak mendapatkan, mengumumkakan pendapatnya. Jadi kita berhak teman-teman, saat diskusi kelompok atau belajar kelompok, kita bisa raise your hand, mengumumkakan pendapat kita, bahwasanya pendapat kita juga layak untuk disalurkan kepada teman-teman yang lainnya. Yang terakhir adalah mendapatkan perlindungan. Jadi hak siswa yang terakhir adalah mendapatkan perlindungan dari seluruh warga sekolah. Nah teman-teman, kalau kita jabarkan satu persatu bahwa hak di sekolah itu banyak sekali teman-teman. Jadi ini adalah sebagian contoh hak di lingkungan sekolah untuk siswa ya teman-teman. Nah teman-teman, kewajiban warga masyarakat kalau kita jabarkan, yang pertama itu adalah kewajiban mematuhi peraturan lalu lintas. Nah teman-teman, mari apa saja sih kewajiban mematuhi peraturan lalu lintas itu? Yang pertama, kita senantiasa adalah berjalan kaki di trotoar, teman-teman. Jadi trotoar ini adalah bagian sisi jalan yang disediakan untuk para pejalan kaki, teman-teman. Jadi ini biasanya ada di sisi pinggir kanan dan kiri ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah menyeberang di tempat penyeberangan, teman-teman. Misalnya di zebra cross dan tempat jembatan penyeberangan. Jadi kita tidak boleh menyeberang di sembarang tempat ya, teman-teman. Itu sangat berbahaya ya untuk diri kita. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan angkutan umum di halte, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan angkutan umum, alangkah baiknya kita menunggu angkutan umum tersebut di halte ya teman-teman, tempat pemberhentian angkutan umum halte itu, teman-teman. Yang keempat adalah memakai helm saat bepergian menggunakan sepeda motor ya teman-teman. Yang kelima, memakai sabuk pengaman saat bepergian menggunakan mobil. Nah, dua ini adalah kayak memakai helm ini sangat penting untuk
pengendara sepeda motor, karena senantiasa melindungi kepala kita apabila terjadi kecelakaan. Kemudian juga sama, sabuk pengaman ini juga melindungi kita dari goncangan apabila kita menggunakan mobil ya teman-teman. Yang terakhir adalah yang keenam, memarkirkan kendaraan di tempat parkir ya teman-teman. Jadi kalau kita memiliki kendaraan, kita senantiasa parkirlah di tempat parkir ya. Jangan parkir sembarangan. Kalau kita parkir sembarangan pasti kendaraan kita akan hilang ya teman-teman. Jadi tidak boleh seperti itu. Maka parkirlah di tempat parkir yang sudah disediakan oleh pemerintah atau lingkungan lainnya. Nah, itu adalah sebagian contoh kewajiban mematuhi peraturan lalu lintas ya teman-teman. Diingat-ingat lagi, nanti diulang-ulang lagi dan dibaca-baca lagi ya teman-teman. Kewajiban warga masyarakat yang kedua adalah kewajiban menjaga kebersihan di tempat umum teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah membuang sampah pada tempatnya teman-teman. Jadi warga masyarakat apabila berada di tempat umum di mana saja wajib membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tidak menimbun sampah plastik dan kaleng ke dalam tanah teman-teman. Jadi ini adalah akan menyebabkan pencemaran tanah. Tanahnya nanti lama-lama jadi gunung sampah teman-teman ya. Karena plastik, kaleng ditimbun terus di dalam tanah. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak membuang sampah ke dalam selokan atau aliran sungai teman-teman. Kalau kita senantiasa tidak membuang sampah atau tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau warga sekitar, maka akan terjadi banjir kalau kita membuang sampahnya sembarangan teman-teman. Jadi kita sebagai warga masyarakat tentu saja harus membuang sampahnya pada tempatnya. Yang keempat, kewajiban menyiram toilet dengan air apabila setelah menggunakannya. Nah, ini sering sekali yang kita lakukan atau yang orang lain lakukan, semuanya harus disiram teman-teman. Kalau setelah membuang air, mau air kecil, mau air besar, harus disiram ya, dimanapun beradanya ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan dimanapun kita berada ya, baik di rumah kita, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dimanapun saja tetap kita harus menjaga kebersihan di lingkungan tempat umum ya teman-teman. Ya, itu adalah contoh beberapa gambaran bagian-bagian dari kewajiban menjaga kebersihan di tempat umum ya teman-teman. Nah teman-teman, yang terakhir kewajiban warga masyarakat yang ketiga adalah kewajiban mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal kita ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada turut aktif dalam menciptakan keamanan, kerukunan, dan kenyamanan lingkungan. Misalnya dengan siskamling teman-teman. Jadi kita memiliki kewajiban semuanya. Warga di lingkungan sekitar rumah memiliki atau menciptakan keamanan, kerukunan, dan kenyamanan. Misalkan dengan siskamling, pos ronda, berjaga-jaga gantian ya teman-teman. Yang kedua adalah menjaga kebersihan
dan perawatan fasilitas umum teman-teman, seperti jalan, jembatan, tempat ibadah, tempat bermain. Itu semua adalah fasilitas umum yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Kita wajib menjaga kebersihannya dan merawatnya teman-teman. Yang ketiga adalah melaporkan kepada ketua RT setempat jika ada tamu yang akan menginap teman-teman. Berapa waktunya? 1 kali 24 jam. Itu adalah jika ada tamu yang mau menginap, alangkah baiknya kita lapor. Berkewajiban sebagai warga lingkungan wajib lapor kepada ketua RT. RT apa? Rukun tetangga teman-teman. Yang keempat adalah membayar iuran untuk biaya keamanan. Ada juga membayar iuran sampah dan lain-lain. Kita senantiasa memiliki kewajiban itu teman-teman, biar tempat kita tetap rukun dan nyaman. Yang kelima adalah berkendara dengan kecepatan yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jika kita berkendara di lingkungan tempat tinggal yang jalannya sempit dan penuh dengan lalu lalang anak-anak, kita senantiasa memiliki kewajiban berkendaranya tidak boleh kencang-kencang teman-teman. Jadi itu tidak akan membahayakan diri kita dan orang lain. Nah teman-teman, apabila warga masyarakat sudah melaksanakan kewajibannya, maka akan ada manfaat teman-teman. Jadi manfaat dari melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat, yang pertama adalah lingkungan kita senantiasa akan menjadi tertib teman-teman, baik dari warganya, baik dari lingkungannya, dan semuanya. Pasti semuanya akan tertib ya teman-teman. Yang kedua adalah lingkungan akan menjadi bersih dan sehat apabila seluruh warganya senantiasa bergotong royong membuang sampah pada tempatnya, menjaga fasilitas dan lain-lain. Maka lingkungan kita senantiasa akan sehat, bersih, dan pastinya nyaman untuk ditempati ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah terciptanya kerukunan antar warga masyarakat. Jadi kalau semuanya melaksanakan kewajiban, pasti akan tercipta kerukunan dan kenyamanan setiap warga masyarakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan semuanya. Terima kasih teman-teman. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.